Oke, halo teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Ian. Di video kali ini kita akan membahas sebuah studi kasus yang disediakan oleh Belajar Excellent ID, teman-teman. Selamat datang buat teman-teman yang sudah join. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas sebuah studi kasus di level ekstrim ya. Kita sudah bahas dari ada banyak level di sini, dari easy, medium, hard, extreme sampai dengan championship. Kita sudah mulai dari easy dan sekarang kita saatnya sudah mulai di level yang ekstrim. So, teman-teman, kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu. SBX 001, yaitu adalah latihan soal Extreme Edition, VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Teman-teman, berdasarkan pengalaman kami ya di dalam dunia pekerjaan, teman-teman, VLOOKUP dan HLOOKUP itu pasti bisa saya jamin adalah rumus atau function yang paling sering digunakan. So, teman-teman harus menguasai function ini ataupun function substitusi maupun komplementernya. So, kalau begitu teman-teman, nggak usah panjang kali lebar, langsung saja kita eksekusi. Karena saya sudah download teman-teman, maka langsung saya akan buka ya. Teman-teman kalau mau download silahkan klik seperti ini dan tinggal klik download saja. Kalau teman-teman mau ini ya, akses kunci jawabannya, teman-teman bisa klik di sini untuk agar teman-teman bisa betul-betul melihat jawaban secara teknis yang diciptakan oleh ini ya, kreatornya seperti apa, teman-teman bisa download di sini. Sekaligus buat support kreatornya teman-teman, bahwasanya teman-teman itu berterima kasih gitu kan ya. Salah satunya bisa dengan cara ya ini, teman-teman. Akses kunci jawaban atau teman-teman bisa memberikan gift traktir kopi kepada ini ya, pemiliknya, teman-teman. Langsung saja teman-teman berikan donasi kepada yang menciptakan soal ini karena ini betul-betul bisa membuat kita itu upgrade skill Microsoft Excel-nya. Oke, langsung saja kita eksekusi teman-teman, dimulai dari yang pertama ya. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman saya menggunakan Microsoft Excel versi web. Tujuannya adalah agar kita itu memiliki function yang lebih lengkap. Karena ini versinya Microsoft 365 ya, 365. Jadi versi update-nya Excel itu pasti sudah mendapatkan include-nya. Karena saya belum langganan Microsoft 365, jadi saya menggunakan Microsoft yang versi online terlebih dahulu. Karena di komputer saya ini adalah versi tahun 2021, ada beberapa function yang masih belum support di sana, sedangkan gitu kan ya, ketika kita menggunakan versi yang terbaru, jauh lebih banyak keuntungan dan kemudahan yang bisa kita dapatkan. Oke ya, sip teman-teman, kita mulai dari yang pertama teman-teman. Yang pertama kita baca soalnya dulu ya, kita harus membiasakan itu agar jawaban kita itu tepat ya. Yang pertama adalah isi nama pelanggan berdasarkan tabel daftar pelanggan. Ini ya, nama pelanggan kita ambil dari daftar nama pelanggan. Nah, ini teman-teman semuanya. Oke, baik kalau begitu teman-teman, langsung saja kita kerjakan. Caranya di sini ketentuannya adalah menggunakan VLOOKUP. Meskipun ya bentuk datanya ini bentuknya itu adalah horizontal gitu kan ya. Artinya data itu ketambah di sebelah kanan terus gitu kan ya, bentuk horizontal. Tapi karena ini level ekstrim ya, kita diminta untuk menyelesaikan dengan cara VLOOKUP, bukan HLOOKUP, bukan index match ataupun bukan XLOOKUP. So, langsung saja kita gunakan VLOOKUP teman-teman. Seperti ini, VLOOKUP ya, seperti biasa lookup. VLOOKUP itu mintanya adalah yang pertama dia minta lookup value, oke, lookup value-nya kita menggunakan P002, titik koma, teman-teman sesuaikan komputer Anda pakai koma ataupun titik koma. Lalu berikutnya table array-nya. Nah, karena table array-nya ini bentuknya horizontal, sedangkan VLOOKUP itu bisa membacanya hanya dalam bentuk tabel vertikal, maka kita harus buat tabel referensinya ini seolah-olah secara virtual dia itu berubah menjadi tabel yang vertikal. Caranya teman-teman bisa menggunakan function transpose seperti ini ya, transpose. Oke, kalau begitu teman-teman tinggal berikutnya blok untuk datanya. Lalu kita kunci dengan cara tekan F4. Oke ya, sorry ini tadi nggak kunci. Saya ulangin aja ya. Kita ulangin sekali lagi sama dengan VLOOKUP seperti ini. Lalu koma, terus di sini kita klik transpose. Oke, ini adalah tabel array-nya teman-teman. Kita tekan F4 untuk mengunci. Setelah itu tutup kurung untuk transpose-nya, maka dia secara otomatis sudah berubah menjadi tabel yang vertikal. Koma, lalu dia mintanya adalah ini ya, kolom index number atau kolom nomor berapa yang akan diambil, yaitu adalah kolom nomor 2, dan kita mintanya adalah exact match, sama persis. Kalau nggak sama persis jangan diambil. Yaitu adalah dengan ketik 0 ataupun teman-teman tulis false, itu sama aja. Kalau sudah, teman-teman tekan enter. Oke, dapat ya teman-teman.
Kalau sudah tinggal di duplicate saja ke atas. Jadi sama. Nah, buat teman-teman mungkin yang belum pernah menggunakan function transpose ya, kurang lebih gambarnya seperti ini. Ketika saya coba simulasi di sini ya. Teman-teman ketik transpose di sini dan teman-teman arahkan ke bawah gitu kan ya. Ini adalah tabel yang kita akan transpose gitu kan. Nah, ketika ditranspose maka dia itu akan jadinya seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan tabel bantu ya ditranspose dulu seperti ini baru lakukan VLOOKUP itu juga sama aja. Cuma kalau misalnya tidak mau menggunakan tabel bantu, maka transpose-nya itu bisa digabungkan ke dalam function VLOOKUP yang tadi. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Seperti biasa ya, biar kita nggak pusing di akhir, kita coba cek terlebih dahulu teman-teman untuk soal ini apakah jawabannya benar gitu kan ya. Kita berikan nama di sini, terus berikutnya kita copy jawabannya ya. Oke, kalau sudah teman-teman tekan enter. Cek jawaban. Oke, nomor 1 benar ya. Baik, karena nomor 1 udah benar, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nomor 2 adalah ini, clue-nya. Isi nama produk berdasarkan tabel daftar produk VLOOKUP. Karena ini adalah daftar produknya ya teman-teman, ini adalah daftar produknya, jadi ini adalah kodenya ya, jadi 1 teman-teman. Maka kalau misalkan ini berbeda gitu kan ya, beda tabel, itu kan lebih gampang gitu kan ya. Tapi permasalahannya dia itu di merger gitu kan ya. Maka PR pertama sebelum kita lanjut teman-teman, kita itu harus pisahkan terlebih dahulu antara kode dan juga nama produknya teman-teman. Caranya teman-teman, kalau misalkan teman-teman itu nggak ada function ini, teman-teman bisa menggunakan ini dulu ya. Di sini kan ada text to column gitu kan ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan itu ataupun pakai Power Query itu juga bisa teman-teman, atau teman-teman pisahkan secara manual gitu kan ya. Atau menggunakan text split juga bisa kayaknya harusnya. Kita coba dulu aja ya. Kira-kira bisa nggak dia support menggunakan text split? Kalau kita menggunakan function text split, harusnya ada kendala. Kendalanya adalah seperti ini teman-teman. Nah, sorry. Text split, koma, pemisahnya, separatornya adalah ini ya teman-teman. Strip. Nah, kendalanya adalah seperti ini, sehingga text split dalam kasus ini tidak bisa kita andalkan. Maka teman-teman, cara yang bisa kita gunakan adalah kita menggunakan text after dan juga text before. Pertama kita text before terlebih dahulu untuk mengambil kodenya. Oke, seperti ini. Kita pakai yang ini ya. Tekan F4 terlebih dahulu, terus koma, lalu dia minta delimiternya atau pemisahnya teman-teman, yaitu adalah tanda strip. Kalau sudah, teman-teman tutup kurung dan enter. Oke, kita udah dapat untuk kodenya. Sekarang teman-teman, kita akan ambil terlebih dahulu untuk nama produknya. Sama ya, kita menggunakan kalau tadi text before, sekarang kita menggunakan text after. Terus berikutnya adalah kita blok referensi mana yang akan kita ekstrak ya. Tekan F4 untuk mengunci, koma. Nah, delimiternya pun juga sama seperti yang tadi. Kalau sudah, teman-teman tutup kurung. Oke, ini udah kelihatan gitu kan ya. Ini udah kelihatan gitu kan ya. Tapi ini teman-teman ada aturannya dalam pengerjaan function VLOOKUP ini, ada aturannya, yaitu adalah dilarang menambahkan kolom bantu seperti ini gitu kan ya. Maka caranya seperti apa teman-teman semuanya? Ini teman-teman bisa gabungkan dengan function hashtag. Nah, hashtag sama vstack itu kan untuk menggabungkan gitu kan ya. Kalau vstack itu menggabungkan ke bawahnya secara vertikal gitu kan. Kalau hashtag menggabungkan ke samping atau dijadikan tabel vertikal. Caranya adalah teman-teman tekan hashtag seperti ini. Oke. Terus array 1 gitu kan ya. Nah, sorry. Ini sebelum kita lanjut, kita copy dulu aja. Oke. Ini array-nya. Kita copy. Lalu teman-teman di sini ketik sama dengan hashtag seperti ini. Array-nya ya hasil dari operasi yang tadi teman-teman. Oke, kalau sudah koma, lalu tabel berikutnya teman-teman kita coba blok sembarang tempat aja ya. Nanti ujungnya kita akan ganti. Oke, udah jadi ya teman-teman. Terus cuma permasalahannya kan yang ini belum, karena tadi kita isi asal-asalan. Sekarang teman-teman kita copy function yang ini, text after-nya, dan kita tambahkan ke function hashtag-nya. Oke, jadi ya teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya nanti kita VLOOKUP, nah tinggal kita blok dari sini dan kita menggunakan kode ya, kolom index number-nya yaitu adalah kolom nomor 1, 2, dan kolom nomor 3 yang akan kita ambil. Oke, kita copy function hashtag-nya ini karena nanti akan kita jadikan array-nya teman-teman. Kalau sudah ya, teman-teman tinggal lakukan VLOOKUP seperti biasa. Ketik sama dengan VLOOKUP seperti ini. Oke,
lookup value-nya adalah kode produk, koma, nah lookup array-nya atau table array-nya adalah diambil dari sini, koma, lah. Lalu teman-teman lakukan VLOOKUP seperti biasa, yaitu adalah tabel nomor 3 yang akan diambil dan exact match. Tutup kurung dan enter. Jadi ya teman-teman. Oke. Nah, karena ini sudah kita ambil, jadi ini tidak perlu lagi. Teman-teman bisa hapus. Oke. Teman-teman, sebenarnya dalam pengerjaannya teman-teman itu nggak perlu ya bikin satu-satu kayak saya tadi, itu nggak masalah. Teman-teman bisa langsung seperti ini, misalkan VLOOKUP gitu kan ya. Lookup value-nya ke sini, koma. Nah, baru teman-teman hashtag gitu kan ya. Baru teman-teman di sini text before. Oke. Teman-teman lanjutkan ke sini. Oke. F4. Oke, berikutnya koma. Terus berikutnya adalah lanjutkan dengan text after. Terus ini adalah kode yang akan kita ambil, table array yang akan kita ambil maksud saya. Delimiternya isi, tutup kurung. Terus tutup kurung sekali lagi untuk hashtagnya, koma, kolom index numbernya adalah kolom nomor 3, koma, 0. Tutup kurung, ya sama aja teman-teman. Tinggal teman-teman mau pakai yang mana. Kalau teman-teman udah paham sama logikanya, langsung saja pakai versi yang seperti ini gitu kan ya. Tapi kalau teman-teman agak-agak masih mulai mencoba-coba, teman-teman bisa menggunakan cara seperti yang saya lakukan tadi. Teman-teman coba pisah-pisah terlebih dahulu logikanya. Kalau sudah ketemu semuanya, langsung tinggal teman-teman gabungkan. Oke ya, sekali lagi kita cek untuk soal nomor 2 ini. Kita copy di sini teman-teman. Lalu berikutnya kita cek di sini ya. Cek jawaban. Oke, nomor 2 benar. Lanjut ke soal yang nomor 3. Nah, soal nomor 3 adalah isi harga satuan berdasarkan tabel daftar produk. Oke ya, harga satuan berarti adalah ini teman-teman. Ya, harga satuan adalah ini. Dan kita akan ambil ke sini. Pembersih lantai berapa dan lain sebagainya berapa. Nah, gini teman-teman. Cara gampangnya adalah teman-teman bisa menggunakan function VLOOKUP seperti ini. Nah, yang perlu kita perhatikan yaitu adalah di lookup value-nya. Teman-teman, lookup value-nya kan kalau kita perhatikan di sini adalah B001 sama dengan di sini ya, yaitu adalah menggunakan kode produk. Cuma bedanya adalah di sini ya, kode produk sama nama produk itu menjadi 2 tabel, sedangkan di bawah itu di merger menjadi 1. So, solusinya seperti apa teman-teman? Gampang. Kita menambahkan wildcard saja. Caranya adalah teman-teman tekan VLOOKUP seperti ini. Oke, lookup value-nya. Nah, ingat ya, kita masih bahas lookup value. Kita arahkan ke kode produk. Nah, jadi lookup value-nya ini menggunakan kode produk dan wildcard. Nah, artinya apa teman-teman? Ya, artinya adalah lookup value-nya itu adalah menggunakan kode produk yang dilanjutkan dengan karakter apapun setelahnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah B0001 gitu kan ya, dilanjutkan dengan strip deterjen. Kurang lebih seperti itu teman-teman logikanya. Jadi wildcard itu membaca karakter apapun dan berapapun setelah angka spesifiknya. Oke, kalau sudah teman-teman seperti biasa ya tinggal teman-teman blok saja untuk tabel referensinya. Kalau sudah dikunci dengan F4, koma. Nah, jangan salah ya. Kolom index number-nya teman-teman, ini secara kasat mata itu kan kelihatannya kebacanya seperti 2 tabel gitu kan ya. Padahal dia itu 3 tabel, GHI. Maka kita tekan 3, 0, tutup kurung dan enter. Ini adalah harga satuannya teman-teman. Kalau sudah, teman-teman tinggal duplicate ke bawah. Oke, harusnya nih udah benar teman-teman. Kita coba cek ya. Kita paste di sini dan cek jawaban. Oke, nomor 3 benar. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 4. Nomor 4 adalah total penjualan adalah quantity dikali harga satuan. Wah, ini mah gampang banget ya. Tinggal sama dengan quantity dikali dengan harga satuan. Udah sesimpel itu teman-teman. Tinggal kita duplicate aja ke bawah. Kita nggak perlu cek, kayaknya ini udah pasti benar ya teman-teman. Berikutnya kita langsung ke diskon terlebih dahulu. Nomor 5 teman-teman. Isi diskon berdasarkan tabel diskon ya, menggunakan VLOOKUP dan dikali total penjualan. Bentar, kita lihat ya. Oh ini adalah diskonnya teman-teman. Oke, ini adalah diskonnya. Kita ambil ya. Kalau dia penjualannya itu 0,27, ini mendapatkan diskon berapa gitu kan ya. 2 ini harusnya dapat diskon 5% gitu kan ya. Karena dia itu antara 0 sampai dengan 10. Oke. Nah,
harusnya paling gampang ini menggunakan VLOOKUP gitu kan ya. Tapi karena dia permintaannya menggunakan HLOOKUP, ya kurang lebih logikanya sama kayak di awal gitu kan. Kita menggunakan HLOOKUP, tapi tabel ini kita jadikan tabel yang horizontal. Caranya adalah dengan function transpose. Oke ya, kita ketik HLOOKUP permintaannya, ketik HLOOKUP seperti ini. Lalu lookup value-nya adalah quantity di sini, teman-teman. Terus table array-nya, nah kita transpose terlebih dahulu. Ya, transpose, mana yang akan ditranspose, yaitu adalah tabel ini, teman-teman. Oke, kalau sudah teman-teman kunci dengan F4, tutup kurung untuk transpose-nya, koma, lalu tabel yang ingin diambil adalah tabel nomor 3 ya, 1, 2, 3, atau row-nya nomor 3, karena ini HLOOKUP bukan tabel ya, tapi row. Row index number-nya nomor 3, koma, nah karena ini tidak sama persis gitu kan ya, maka HLOOKUP-nya bukan menggunakan false ataupun 0, tapi kita ketik 1 seperti ini. Kalau sudah tutup kurung dan enter. Nah, harusnya ini udah jadi nih. Cuma karena di sini formatnya adalah rupiah, ya, makanya dia jadi 0 gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita jadikan umum, teman-teman, dia 0,005 atau 5%. Gitu ya. Ini jawabannya udah benar. Tinggal kita kalikan ya dengan total penjualan harusnya ya. Kalikan dengan ini. Oke, kalau sudah seperti biasa teman-teman copy ke bawah. Nah, ini baru kita cek ya. Kira-kira jawabannya benar apa enggak? Copy dan kita paste di sini. Cek jawaban. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nomor 4 dan nomor 5 sudah benar. Sekarang kita lanjutkan ke soal yang nomor 6. Soal nomor 6 adalah, kita baca ya. Isi item bonus jika 0 sampai 10 bonusnya iPhone XR. Oke, jika quantity 1 sampai 15 bonusnya Samsung S20. Oke, jika lebih dari 15 bonusnya mendoan ya. Oke, kita tarik menggunakan VLOOKUP. Nah, teman-teman, ini kan nggak ada tabelnya di sini ya. Teman-teman kalau misalkan dalam kerjaan sehari-hari Anda itu mau gampang, teman-teman bikin tabelnya aja. Gitu kan ya. Di sini kriteria, misalkan kriteria di sini minimal sampai, dan di sini hadiahnya. Oke, nggak kelihatan ya. Oke, saya copy dulu aja ya, teman-teman. Di sini kuantitinya oke, di sini 0 sampai 10 gitu kan ya. 0 sampai 10 hadiahnya adalah iPhone XR gitu kan ya. iPhone XR. Terus berikutnya adalah 11 sampai 15 hadiahnya itu adalah Samsung S20. Oke. Dan 15 ya. Lebih dari 15 gitu kan ya, hadiahnya mendoan. Oke, kan kurang lebih seperti itu. Oke. Ini diisi dengan VLOOKUP ya. Nah, teman-teman kalau misalnya sudah bikin tabel seperti ini, simple. Teman-teman tinggal VLOOKUP. Oke. Setelah itu teman-teman arahkan ke quantity, koma, lalu tinggal teman-teman blok aja. Oke, seperti ini. Tekan F4, koma, 3, tabel yang diambil, koma, 1 ya, bukan 0 ya. Tutup kurung dan enter. Oke, jadi teman-teman. Tapi kan permasalahannya ini peraturannya adalah tidak boleh membuat kode bantu gitu kan ya. Teman-teman tidak boleh membuatkan tabel bantu seperti ini. Ini nggak boleh, ilegal. Otomatis ketika dicek, pasti hasilnya nanti itu error. Nah, sekarang teman-teman, gimana caranya? Karena nggak ada tabelnya, kita bikin tabel virtual aja. Caranya seperti apa? Gini, teman-teman pahami terlebih dahulu ya. Cara memahaminya simple aja. Kita blok aja ini teman-teman ya. Kalau teman-teman itu menggunakan Microsoft yang bukan online ya, ataupun bukan 365, tekan F9, maka dia akan kelihatan. Cara menuliskannya seperti ini, 0 ya, backslash 10 backslash iPhone XR. Maka dia bentukannya seperti ini. Oke, sekali lagi ya. Terus berikutnya teman-teman, kalau dia mau nambah di bawahnya, maka kasih titik koma. Oke ya, kalau gini perbedaannya teman-teman. Jadi kalau format teman-teman itu separatornya adalah titik koma ya, atau ini adalah format Indonesia teman-teman semuanya. Indonesia ya. Separatornya itu menggunakan titik koma. Nah, biasanya kalau misalnya dia itu mau memindahkan ke tabel ya antara 0 dan 10 ya, ini pemisahnya adalah dengan koma.
Oke, sedangkan kalau misalkan dia itu mau pindahin ke bawah gitu kan ya, dia itu menggunakan sorry, ini menggunakan backslash. Nah, sedangkan kalau teman-teman itu menggunakan US, nggak kelihatan ya. Nah, US ini mau pindah ke bawah tabel atau pindah ke row, sorry, pindah ke row bawahnya gitu kan ya. Teman-teman menggunakan titik koma seperti ini, dan untuk separator pindah ke tabel berikutnya itu adalah menggunakan koma. Itu perbedaannya yang harus teman-teman pahami. Tapi teman-teman nggak perlu hafal ini ya. Teman-teman kalau bingung gitu kan ya, ikuti aja polanya seperti ini. Nah, ketika teman-teman polanya itu adalah menggunakan backslash, ya udah ikutin aja pola komputer teman-teman. Tapi ketika teman-teman cek seperti ini dan teman-teman tekan F9, polanya di sana itu adalah koma dan titik koma, maka ikutilah pola tersebut. Oke ya. Nah, jadi teman-teman, sekarang kita itu karena nggak boleh menggunakan tabel bantu seperti ini, kita bikin tabel virtual. Caranya seperti apa? Teman-teman tinggal tulis saja seperti yang terlihat di layar ini. Saya perbesar ya. Nah, ini teman-teman tinggal tulis aja 0, 10, 10R gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. So, langsung saja kita bikin ya teman-teman. Karena menurut saya itu adalah nggak perlu tabel yang kedua gitu kan ya, yang 10 dan 15. Jadi itu saya abaikan saja teman-teman. Jadi langsung saja di sini saya ketik 0. Terus berikutnya backslash, sampingnya saya akan berikan tulisan iPhone 10R. Oke. Titik koma, pindah ke bawahnya. Oke. Berikutnya adalah 11. Terus backslash lagi. Ini hadiahnya adalah Samsung S20. Tanda petik. Titik koma untuk pindah ke bawahnya lagi. Sekarang adalah 15. Backslash. Itu hadiahnya yaitu adalah mendoan. Tanda petik. Kalau sudah, tutup kurung kurawah. Oke ya, jadi saya nggak pakai 10 sama 15 karena itu bagi saya nggak kepake gitu kan ya, karena sudah diwakili oleh 11 dan juga 15 di atasnya. Baik, kalau sudah teman-teman bisa tekan enter. Oke, ternyata ref ya. Kita lihat di mana letak kesalahannya. Oke, kesalahannya di sini teman-teman. Karena tadi itu saya bilang ini ya. Ini kan tadi ada 3 tabel gitu kan ya. Ini adalah tabel nomor 1, 2, 3. Dan saya katakan ini adalah 10 sampai 15 ini nggak kepake gitu kan ya. Maka ya referensinya juga harus saya ganti. Bukan nomor 2. Berarti dia bukan nomor 3 maksud saya. Tapi harus saya ganti nomor 2. Tapi kalau misalnya teman-teman mau bikin sama persis, berarti teman-teman tinggal diginin aja. Di sini tambahin 10 gitu kan ya. Nah, backslash lagi. Cuma saya nggak mau itu teman-teman. Saya cukup segini aja. Lalu teman-teman tekan enter. Maka hasilnya sudah kita dapatkan. Sama ya dengan yang di awal tadi. Oke, kita duplikat. Nah, karena ini nggak kepake teman-teman, teman-teman hapus. Oke, kalau sudah kita cek jawabannya. Kita copy di sini dan kita paste di sini ya. Cek jawaban. Nomor 6. Tadi itu nomor berapa ya? Nomor 6 sih harusnya ya. Ya, harusnya nomor 6. Oke, ini ya. Sip. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 7. Nomor 7 adalah harga bonus diambil dari tabel harga bonus menggunakan VLOOKUP. Nah, ini teman-teman. Ini ya, tabel harga bonusnya. Gini teman-teman. VLOOKUP itu ya hanya bisa mengambil data di sebelah kanan. Oke? Itu adalah aturan. VLOOKUP terlahir tidak bisa mengambil data di sebelah kirinya, gitu kan ya. Memang sudah bentukannya adalah seperti itu. Makanya terciptalah rumus alternatif, yaitu adalah XLOOKUP yang bisa mengambil ke samping kiri, gitu kan ya. Terus HLOOKUP juga sama, hanya bisa mengambil ke bawah, nggak bisa ngambil ke atas. Makanya teman-teman XLOOKUP melengkapi itu. Oke, jadi Excel itu semakin kesini banyak perkembangannya gitu kan ya, modifikasi-modifikasi sesuai dengan kebutuhan usernya. Mana yang lebih mudah, biasanya Excel akan menciptakan. Setiap tahun itu akan ada function-function baru untuk memudahkan kita. Nah, tapi teman-teman ya, sebenarnya ini lebih gampang menggunakan index match atau menggunakan XLOOKUP. Tapi karena kita ini bisa dibilang semi-semi games gitu kan ya, agar kita lebih paham VLOOKUP, sebenarnya karena ini nggak bisa diselesaikan dengan VLOOKUP, maka kita perlu bantuan function lain. Gimana caranya teman-teman? Karena VLOOKUP nggak bisa ngambil ke kanan teman-teman semuanya, nggak bisa ngambil ke kiri, maka tabelnya aja
kita pindahin gitu kan ya. Item kita jadikan yang sebelah kiri dan harga kita pindahin ke sebelah kanan. Caranya seperti apa teman-teman? Kita menggunakan function namanya adalah choose. Nah, kurang lebih gambarannya choose tuh kayak gini ya. Saya coba masukkan di sini ya. Teman-teman ketik choose. Choose itu pasti dia minta index number 1, 2, 3 dan seterusnya. 1 diganti apa, 2 diganti apa, 3 diganti apa. Kurang lebih seperti itu. Nah, di kesempatan kali ini kita langsung minta dua hal, 1 dan 2. Oke ya. Nah, ini juga teman-teman perlu perhatikan ya teman-teman. Apakah teman-teman menggunakan backslash juga sama seperti saya? Tergantung. Komputer teman-teman itu bahasanya menggunakan US atau Indonesia. Kalau menggunakan titik koma sama seperti saya, maka teman-teman bisa menggunakan backslash. Yang bagian sini ya. Oke. Tapi kalau misalnya teman-teman itu separator di komputer yang menggunakan koma, maka teman-teman ini backslash-nya bisa diganti dengan koma aja. Oke. Terus nomor 1 saya minta ini, tekan F4, koma 2 saya minta jadikan ini. Tekan F4, tutup kurung dan enter. Oke, maka yang tadinya dia itu kanan kiri, kita rubah menjadi kiri kanan. Oke ya, kita copy untuk functionnya. Setelah itu kita lakukan VLOOKUP seperti biasa. Sama dengan VLOOKUP, terus lookup value-nya adalah ini, iPhone XR teman-teman, koma. Nah, lookup array-nya kita ambil dari hasil operasi function choose. Koma, nah berikutnya teman-teman lakukan VLOOKUP seperti biasa. Kolom index number-nya itu adalah nomor 2 dan 0 untuk exact match. Kalau sudah teman-teman tutup kurung. Oke, jadi ya. Kita blok ke bawah dan kita duplicate. Kita cek terlebih dahulu. Nomor 7. Benar nggak ya nomor 7 yang kita kerjakan? Oke, betul teman-teman. Nomor 7 udah benar. Sekarang teman-teman kita kerjakan nomor 8 ini dan 9, 10 ini. Harusnya ini udah paling gampang banget ya. Nomor 8 penjual bersih, total penjualan dikurangi diskon, dikurangi harga bonus. Kita pakai aritmetika dasar aja. Bentar, kayaknya teman-teman nggak kelihatan ya. Saya pindahkan sama dengan total penjualan dikurangi diskon, dikurangi dengan harga bonus. Oke, ini gampang ya, nggak perlu kita cek. Harusnya kita nggak akan salah. Setelah itu teman-teman, ini berikutnya apa ini? Ini kita minta total dan rata-rata. Oke, total berarti kita menggunakan sum ya. Atau kalau teman-teman mau gampang, ketik ALT sama dengan ya. Oke, otomatis dia total. Berikutnya adalah average. Kita blok ke atas dan enter. Harusnya sampai sini nih udah benar semua ya teman-teman. Tinggal kita copy dan kita cek jawaban di sini. Oke, 100% benar. Baik teman-teman, kalau sudah seperti biasa ya, jangan lupa teman-teman bisa portofolio teman-teman, ini diklaim portofolionya agar bisa teman-teman posting di LinkedIn. Ini pasti menarik banget buat teman-teman itu agar bisa dilirik oleh recruiter gitu kan ya. Terus kalau teman-teman mau ngecek gitu kan ya, kayak saya nih, kita cek historinya. Nah, saya sekarang ada di sini posisinya teman-teman, atau teman-teman bisa cari seperti ini, nama Anda, dan kita cek. Nah, posisi saya itu teman-teman saat ini sudah mengerjakan 27 soal dan salah satunya adalah level championship. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Akhir kata, terima kasih banyak. Salam bisa Excel.